Berkas perkara kasus suap penghapusan status Red Notice Joko Chandra telah dinyatakan lengkap atau P21. Hal itu disampaikan Kadif Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono. Argo mengatakan berkas perkara kasus suap penghapusan status Red Notice Joko Chandra dinyatakan lengkap berdasarkan hasil koordinasi Bareskrim dan Kejaksaan Agung. Menurut Argo, informasi berkas kasus itu dinyatakan lengkap diterima pada Selasa 6 Oktober 2020. Argo menambahkan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berkas perkara 4 tersangka kasus dugaan korupsi terkait penghapusan Red Notice Joko Chandra telah dinyatakan lengkap atau P21. Para tersangka terdiri dari Joko Chandra, Tommy Sumardi, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Ira Putri dan juru kamera Irham Andriaji langsung dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Ya Ira, terkait kelanjutan atau update terakhir dari kasus Joko Chandra, berkas perkara 4 tersangka kasus dugaan korupsi ini sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Lalu apa kelanjutan dari penanganan kasus ini? Kejaksaan Agung dan selanjutnya yang akan dilakukan ataupun mekanisme hukum yang akan ditempuh oleh berikutnya adalah terkait dengan pelimpahan tahap kedua. Yang mana dalam pelimpahan tahap kedua ini nantinya akan ada keterangan berupa dari bukti, kemudian juga sekaligus juga penyerahan 4 tersangka untuk nantinya siap untuk dipersidangkan. Dan dari informasi yang kami peroleh tadi, setidaknya dari Karopenmas Mabes Polri, yakni Kombes Awi Setiono, yang menyatakan bahwa untuk pelimpahan tahap kedua ini masih ada koordinasi yang harus dilaksanakan oleh pihak jaksa penuntut umum dengan pihak di Tipikor di Bareskrim. Sementara untuk waktu kapan pelimpahan tahap kedua ini akan dilaksanakan, Awi Setiono tidak menyebutkan kapan waktu yang jelasnya ataupun kapan waktu pastinya, namun dipastikan dalam waktu dekat. Dan terkait dengan hal ini juga beberapa waktu yang lalu memang kita mengetahui bahwa setidaknya ada 4 orang yang dinyatakan berkasnya sudah lengkap terkait dengan kasus penghapusan Red Notice Interpol, yakni Joko Sugiarto Chandra ataupun Joko Chandra, yakni seperti Joko Chandra sendiri, kemudian Tommy Sumardi selaku pemberi suap, kemudian ex-Korwas PPNS yakni Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, dan juga ex-Kadif Hubinter yakni Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte yang dinyatakan sebagai penerima suap. Dan dari pihak Kejaksaan beberapa waktu lalu juga sudah menyatakan bahwa belum bisa memastikan kapan terkait penyelesaian administrasi perkara tersebut akan dilakukan di Kejaksaan Negeri mana tepat wilayahnya. Namun dikarenakan itu merupakan kewenangan dari penuntut umum dan mengikuti waktu dan juga tempat dari lokasi perkara pidana terjadi, ataupun dalam istilah hukum ini bisa disebutkan dengan locus dan tempus delicti. Dan dalam perkara ini nantinya ketika ini sudah ditetapkan, namun untuk persidangan sendiri akan dilakukan di Jakarta Pusat Pengadilan Tipikor. Dan kita mengetahui bahwa dalam kasus ini juga sejumlah barang bukti juga telah ditemukan, yakni seperti rekaman CCTV, kemudian juga uang senilai 20.000 US dollar, surat-surat, handphone, dan juga berbagai bukti ataupun dokumen lainnya. Cakri? Iya, Ira, setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21 hingga saat ini, lalu dimulai kapan untuk proses selanjutnya, proses persidangan terhadap keempat tersangka ini akan dimulai? Ya Cakri, nantinya ketika berkas ini sudah dinyatakan lengkap, kemudian masuk ke tahap pelimpahan tahap kedua, nanti setelah selesai dari proses pelimpahan tahap kedua, barulah nanti persidangan ini akan dimulai. Namun untuk mengenai kapan tepat waktu persidangan tersebut akan dimulai, kami masih mencoba untuk mengetahui ataupun menggali informasi tersebut dan belum menemukan jawaban dari pihak yang berwenang, baik dari pihak Bareskrim maupun juga dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan hal ini. Namun kami nanti akan terus mengabari Anda dan juga pemirsa, menginformasikan terkait kapan persidangan tersebut akan dimulai. Dan dalam perkembangan kasus ini juga kita mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu ex-Kadif Hubinter yakni Irjen Napoleon Bonaparte beberapa waktu yang lalu ini sempat mengajukan
gugatan atas pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun kondisi ini juga ataupun keadaan ini ditolak oleh hakim tersebut. Bahkan dalam pra-peradilan tersebut terungkap bahwa setidaknya untuk pencabutan red notice itu telah disepakati ada uang senilai ataupun biaya senilai 10 miliar rupiah. Dan kesepakatan itu antara Joko Chandra dengan pengusaha Tommy Sumardi yang kemudian berlanjut ke sejumlah pati ataupun perwira tinggi di Polri. Dan itu memang salah satu harapan terbesar dari masyarakat adalah agar kasus ini semakin cepat diungkap dan semakin cepat dakwaan yang bisa diberikan kepada mereka yang dinyatakan bersalah ataupun tersangka dalam kasus ini. Sehingga bisa dinyatakan bahwa nantinya kerugian-kerugian tersebut bisa dikembalikan kepada negara dan dengan mekanisme hukum yang lebih jelas. Kembali kepada Anda, Cakri. Baik, terima kasih Ira. Kita nantikan informasi terkini terkait perkembangan dari kasus Joko Chandra ini. Dan pemirsa, sebelumnya berkas perkara kasus penghapusan red notice akan melibatkan Joko Chandra telah dinyatakan lengkap P21 oleh Kejaksaan Agung. Saat ini Kejaksaan tengah menunggu pelaksanaan tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Kelengkapan berkas perkara 4 tersangka kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice Joko Chandra disampaikan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono di kantor Kejaksaan Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Oktober kemarin. Hari menegaskan saat ini berkas perkara yang melibatkan 4 tersangka itu tengah diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum untuk segera dapat dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya, jika tim Jaksa Penuntut Umum telah menyelesaikan penelitian terhadap berkas itu, maka berkas dan keempat tersangka, yakni Joko Chandra, Tommy Sumardi, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Prasetyo Utomo akan diserahkan ke pengadilan negeri. Yang terkait dengan berkas perkara yang terkait dengan dugaan gratifikasi dalam hal penerbitan atau penghapusan red notice yang disidik oleh Bareskrim Mabes Polri. Berkas perkaranya sudah diterima oleh jaksa peneliti pada Direktorat Penuntutan dan sudah dinyatakan lengkap memenuhi syarat formil dan material pada hari Senin kemarin. 4 berkas sudah dinyatakan P21 atau lengkap, sehingga tahap berikutnya adalah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti yang belum terkonfirmasi kapan akan dilakukan